Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri Daim dari 1 TIB 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil praktikum 7 dan 8. Baik, langsung saja kita mulai. Mulai dari bentuk 2D. Di bentuk 2D ada PKX praktikum 7 abstrak public class bentuk 2D. Maka di sini ada komen mencari luas suatu bangun 2 dimensi, implementasi dilakukan di kelas anak. Di sini ada public abstrak, double cari luas. Oke, lanjut di bujur sangkar. Di public class bujur sangkar extend bentuk 2D. Di extend ini akan memanggil dari Java bentuk 2D. Dan di sini ada komen atribut yang dimiliki bujur sangkar double sisi. Ada komen lagi membuat objek bujur sangkar dengan panjang tertentu. Publik bujur sangkar double S, maka sisi sama dengan S. Komennya definisi fungsi yang dapat dari kelas induk mencari luas bujur sangkar. Terus publik double cari luas, maka return kembali ke sisi kali sisi. Oke, ke demo Gbutton inner. Di demo Gbutton inner di sini diimport java.awt, import java awt event, import java swing, kemudian public class demo Gbutton inner extend gframe, dan di dalamnya ada komen mendeklarasikan button, kemudian private Gbutton btn, konstruksi default public demo Gbutton inner, maka super demo Gbutton inner class. Container C sama dengan get container pane, c.set layout atau new flow layout. Kemudian komennya menugaskan objek-objek Gbutton btn sama dengan new Gbutton atau button c add btn, membuat objek lisensi dari inner class button handler. Oke, lanjut ke demo kelas inner. Demo kelas inner sudah lihat ada kelas terluar A, kemudian private string pesan sama dengan objek dari kelas terluar. Komen metode konstruktor untuk kelas terluar A. Kelas terluar A string objek pesan sama dengan pesan plus no object. Dan metode cetak pesan yang dimiliki oleh kelas terluar public void cetak pesan. Kemudian print ln pesan. Kelas inner tingkat pertama, kelas inner B. Maka private string pesan yang ditulis akan menampilkan objek dari kelas inner B. Metode konstruktor untuk kelas inner B. Kelas inner B string no object, maka pesan no object. Oke, komen metode cetak pesan dimiliki oleh kelas inner B, public void cetak pesan, maka akan memprint ln pesan. Kelas inner tingkat kedua, kelas inner C, maka private string pesan objek dari kelas C. Kelas inner string no object, pesan nama pesan plus no object. Metode cetak pesan dimiliki oleh kelas inner C, public void cetak pesan, maka ada komen yang dimiliki oleh kelas inner C. Dan di sini ada sistem output ln, ada 3 baris ya. Ada pesan dis, ada titik pesan kelas inner C, titik dis, titik pesan. Kemudian sini ada komen itu dari kali objek dari kelas inner B. Sistem output ln, kelas inner B cetak pesan dari variabel dimiliki oleh objek dari kelas inner A. Sistem out print ln, kelas terluar dis pesan, kelas terluar dis cetak pesan, sistem out print ln. Kemudian public class demo class inner. Ini main method, ada di sini ada run debugnya ya, public static void main string args, dan di sini ada komen class method, dan lain-lain. Di sini ada kelas terluar A sama dengan new kelas terluar
cara 1 kelas luar kelas inner B, kemudian new kelas inner B gitu. Kemudian mengakses method, ini komen-komennya. Jadi kelas C nama method, kelas luar A detik kelas inner B, kemudian kelas terluar cara 2 kelas inner cara 2, kemudian catat pesan kelas terluar A kelas inner B kelas inner C, catat pesan di sini ada sampai sini ya. Kemudian kita lanjut ke lingkaran. Di lingkaran ada public class lingkaran extend bentuk 2D. Di sini akan memanggil bentuk extend dan bentuk 2D, bentuk Java 2D ini. Kita ke sini, nggak bisa dijalani. Dan dalamnya adalah double jejari public lingkaran double R. Di sini maka jejari sama dengan R. Kemudian di sini ada komen definisi fungsi yang didapat dari kelas induk dan mencari luas lingkaran. Di sini public double cari luas. Maka return 13 jari-jari kali jari fungsi-fungsi yang tidak dibuat. Untuk ke segitiga seperti itu juga. Public class segitiga extend untuk 2D, maka akan dipanggil bentuk 2D ke dalam Java segitiga. Kemudian atribut yang dimiliki segitiga double alas double tinggi. Public segitiga double no double O double T, maka alas sama dengan O, tinggi sama dengan T. Di sini ada komen definisi fungsi yang dapat di kelas dari induk mencari luas segitiga. Public double cari luas return 0,5 alas kali tinggi. Fungsi-fungsi yang lain tidak dibuat. Maka kita lanjut ke praktikum 8. Di praktikum 8 seperti public class bilangan. Di sini ada untuk arahnya jalankan program dari public static void main string arg. Maka di integer bilangan penyebut sama dengan 5, integer bilangan pembagi sama dengan 0. Di sistem out ln hasil pembagian, sistem out ln selesai. Bilangan 2 Java public class bilangan 2. Di sini ada public static void main integer bilangan penyebut 5 ini bagi 0. Sistem out ln membagi catch arithmetica expression, sistem out ln pembagian 0, sistem out di sini untuk memprint pembagian dengan 0, memprint pembagian selesai gitu ya. Kita lanjut ke bilangan 3. Ini public class bilangan 3. Di sini ada public static void main string arg ini untuk menjalankan program. Di dalamnya ada integer array 0,2. Oke, di sini akan di print hasil pembagian array 2, array 1, sistem pembagian hasil ini akan di print ya. Akan di print array 3, array 0, array 2, array 1, ada juga di print selesai. Itu. Kita lanjut ke bilangan 4. Public class bilangan 4, random book. Public static void main string arg integer array. Sistem out print ln hasil pembagi array 2, array 0, sistem out print ln hasil penjumlahan array 2, 3, 0. Ini catch arithmetic exception I, maka di print ln pembagian dengan 0. Di catch array index out of bound exception I, system out print ln, maka di print elemen tidak ada. Jika tidak, jika ya elemen selesai gitu. Ini bilangan 5. Di bilangan 5 juga seperti ini. Import Java Swing ini akan bisa menggunakan program, maka di importnya biar bisa menampilkan outputnya. Kemudian public class bilangan 5. Di sini ada public static void main string arg. Di sini untuk agar programnya bisa dijalankan, maka integer array 0,2,5,7,8, integer index, string index, option show input dialog ini akan menampilkan aplikasi. Nah, isinya adalah masukkan index. Dan sini untuk menginput apa yang mau kamu ketik. Kemudian index sama integer parsi integer string index. Maka sistem out print ln nilai dengan index. Ini akan di print nilai index plus string index plus array. Maka selesai. Maka sistem out print ln selesai. Kita ini ke bilangan 6. Di bilangan 6 seperti yang kalian lihat, public class bilangan 6, maka di sini ada public static void main ini untuk menjalankan program integer array 0,2,5,8, integer index, idx, string index, option show input dialog. Ini seperti yang tadi saya bilang untuk menampilkan aplikasinya, masukkan index, try index, %. Di sini ada komen cek apakah blank masuk adalah negatif. Jika ya, lemparkan eksepsi if jika indeks lebih
kecil dari 0, maka throw exception, bilangan negatif tidak boleh. Maka di print index sebagai string index dan catch ada index atau exception system out print ln, maka di print elemen tidak ada. Kemudian jika ya system out print ln error, jika ya maka print selesai. Kita lanjut ke bilangan 7. Di bilangan 7 seperti yang kalian lihat di sini, public class bilangan 7, index di array integer, index integer array 0,2,5,7,8, public bilangan integer bilangan, maka di dalamnya index sama dengan bill. Public void check, di sini akan mencek illegal exceptionnya. Dalamnya ada komen jika index negatif maka dilemparkan, penangkapan dilakukan oleh fungsi pemanggil di kelas tes bilangan 7. Jika index lebih kecil dari 0 maka bilangan negatif tidak boleh, maka akan di print index plus array. Kita lanjut ke teks bilangan 7. Di teks bilangan 7 ada import java swing public class teks bilangan 7. Di sini ada run debugnya, public static void main. Maka di dalamnya bilangan 7 atau kita bilang B7 string index sama dengan job pane show input dialog. Ini fungsinya untuk menampilkan aplikasinya, jadi bisa kita masukin ke dalam variabel yang kita masukin. Integer index sama dengan integer parset string index. B7 sama dengan new bilangan. Maka catch illegal access exception I, system out print maka print I, system out jika iya maka selesai. Oke, kita lanjut ke tes propagasi. Di propagasi in a class my example exception extend exception, maka di sini akan extend exception, namun exception tidak ada ya. Maka di sini ada comment constructor default public exception public my example exception string s, maka super s class E class A B public A B sama dengan new B public void fungsi. Di sini ada void ya untuk main sebagai main gitu. Try B fungsi B catch my example exception E, maka system out and catch dia. Ini class B, maka di sini ada class C public B, maka C sama dengan C. Di sini untuk menjelaskan kelas-kelasnya dan publiknya. Ini public void fungsi B, di sini akan menjelaskan fungsi dari void fungsi B. Nah, ini kelas C. Di kelas C juga seperti itu, ada public void fungsi integer param throw example exception. Jika param kurang dari 0 throw new example exception propagasi eksepsi. Public class test propagasi. Di sini ada public state void main, itu bisa ke programnya ya agar bisa jalani. Ini A kecil sama dengan new A, dan ini fungsi A. Oke. Baiklah, part 2 nya akan saya lanjutin dengan memutar semua codingannya. Jadi ini part 1 untuk penjelasannya saja, paragraf 7 dan 8 ya kan. Part 1 ini sebagai penjelasan, jadi untuk pemutaran programnya akan saya jalankan di part 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.